Besok saya udah nggak kuat karena kondisi fisik saya udah nggak kuat. Kalian tinggal saya aja. Kalian berdua lanjutkan perjalanan. Karena kalian masih punya kesempatan hidup, tinggalin saya di sini. Jangan mikirin gitu lagi. Enggak, saya akan bawa kamu. Kamu nggak akan bisa bawa saya. Orang kamu bawa diri kamu sendiri nggak kuat. Yang penting kamu selamat, harus ada yang selamat. Yang saya udah sekarang biarin aja. Memang sudah nasib saya di sini, ya sudah biarin. Siapapun yang nanti yang selamat di antara kita semua, baik yang memilih naik atau memilih turun, dia hanya satu misinya, dia hanya satu kewajibannya. Bilang ke masyarakat, apa penduduk di bawah, bahwa ada saudara-saudaranya, teman-temannya, sahabatnya dia yang lagi berputar-putar di antara Gunung Raung dan Sukot. Itu aja tugas. Dan misi lainnya kita hilang. Kita ini sama-sama di tengah hutan. Ya kita nggak ada jaminan siapa yang hidup di sini. Kalau kita bunuh-bunuhan sama teman satu di sini sama saudara kita, apa untungnya? Kita mati bareng mati ayo katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horornya. Nah, di samping saya nih udah ada Om Lutfi. Om, gimana Om kabarnya nih Om? Baik, sehat. Sehat Om ya? Sehat. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Om. Nah, sebelum Om Lutfi menceritakan nih pengalamannya ke rekan-rekan semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Om. Udah jauh-jauh hadir dari Bandung. Waduh, Bandung Om ya gitu kan. Yang insya Allah banget nih teman-teman semua, di balik pengalamannya Om Lutfi ini teman-teman semua bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Nah, Om, kalau boleh tahu Om, pada video kali ini Om Lutfi pengen ceritain pengalamannya saat di mana Om? Katanya sih sering naik gunung nih. Kalau naik gunung ya karena memang hobi. Cuma saya mau ceritain kisah pendakian di Raung pada bulan Juli 2001. 2001 naik Sumber gunung Waringin. Raung. Iya. Sumber Waringin. Iya. Oh, Sumber Waringin nih yang nama pos-posnya tuh agak creepy ya. Ada pondok mayit, pondok apa. Ya kalau kita dengar memang kayaknya sedikit horor, tapi nanti gimana nanti Om Lutfi ini akan menceritakan dari awal sampai akhir nih. Oke Om, itu Gunung Raung 2001 Om ya? Berarti sebelum-sebelumnya sering naik gunung apa gimana Om? Kalau naik gunung memang saya hobi dari saya SMP. Dan saya mulai naik gunung dari tahun 85. 85 naik gunung sampai sekarang? Sampai sekarang. Wah, nggak bosan Om? Sudah, itu nggak pernah bosan. Nggak pernah bosan, itu jawaban yang paling tepat kalau emang jiwanya itu bener-bener suka naik gunung gitu ya. Oke Om, kalau boleh tahu nih Om, apa sih Om intinya nih Om sampai akhirnya Om Lutfi pengalaman di Gunung Raung 2001 ini ngebekas sampai sekarang nih Om? Intinya aja nih Om, sedikit. Oke, intinya itu persahabatan, kebersamaan, itu Bu, di atas segala-galanya, dan keselamatan juga di atas segala-galanya. Intinya naik selamat, turun selamat. Kalau itu memungkinkan. Tapi kalau enggak, kita tetap mengutamakan kebersamaan, persahabatan. Wah, itu nanti ada apa di balik kisahnya Om Lutfi ini? Sebenarnya enggak teman-teman doang nih ya yang kepo nanti diisi ceritanya. Tapi nanti Om Lutfi ini akan membagikan pengalamannya ke rekan-rekan semua dan sampai dibikin buku ya Om ya pengalaman diary. Oh, diary. Nah. Kenapa di Gunung Raung aja yang dibikin diary? Kenapa nggak, kita kan sempat ngobrol off cam, kenapa nggak di gunung-gunung lainnya gitu? Karena mungkin kalau di gunung lain saya bisa buat. Cuma pada saat itu karena Raung 2001 pada bulan Juli itu berkesannya apa? Di situ ada namanya persahabatan, kita pegang banget. Di situ pernah ada perselisihan, keributan. Tapi kita tetap
bersahabat sampai sekarang. Makanya itu membuat saya menulisnya dalam diari saya. Wah, oke nih. Saya yakin banget sih isinya daging semua ya. Jangan ada tulang-tulangnya nih. Oke, mungkin tahan dulu kali Om kisahnya nih Om. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Om, diminum dulu Om. Oke. Silakan Om. Udah, mantap ini. Alhamdulillah. Langsung aja kita sikat. Saya ceritakan tentang diri saya dulu ya. Saya kecelakaan lalu lintas itu tahun bulan Maret 1991 ya. Dan mulai kembali ke gunung itu 92. Awal-awalnya sih ya sekitar Malang ya, Panderman, Penanggungan, Buta, Arjuna, Ulirang. Sama kembar 1 kembar 2 kan satu paket tuh. Terus saya nyoba ke Semeru di tahun itu juga 92. Ternyata pada saat itu masih ada Cemoro Tunggal tuh. Lah di atas Cemoro Tunggal kaki saya tuh nggak bisa melangkah, kaki protes yang sebelah kanan ini. Oh. Ini kan protesnya nih. Iya, sampai sebatas ini nih. Oh. Lah itu kaki saya hanya maju mundur aja. Nah, itu sahabat saya tuh ngomong. Dia bilang, "Ntar kalau kamu naik sini saya gendong," gitu. Terus saya diam. Tapi sejak itu saya bertekad bahwa kamu salah. Saya akan buktikan sama kamu biar kamu dengar cerita saya dari orang lain. Tapi saya bukan buktikan karena saya marah sama dia, enggak. Cuma saya ingin buktikan diri saya sendiri gitu. Ya, itu mungkin sedikit ya saya ceritain. Tapi akhirnya pada tahun 99 saya naik ke Kerinci bulan Juli. Saya nganggap Kerinci tertinggi ya, karena dia cuma di Indonesia saya nganggap tertinggi itu Kerinci, 3.805. Lah saya itu teman saya Yudo Sasongko tuh mengajukan surat menyurat ke Mauri. Pada saat itu manajernya masih Pak Paulus Pangka, pemilik Tetak Jaya Suprana ya, Jambu Jago ya. Dan mereka menyetujui rekor saya untuk di Kerinci. Tapi sebagai pendaki kaki protese ya. Tapi setelah saya turun dari Kerinci, saya nganggap itu nggak penting. Dan saya ngomong sama teman saya, nggak usah diurus lagi lah. Karena saya yang cari bukan itu. Setelah saya tanya ke diri saya. Jadi saya lupakan aja. Dan saya tetap naik tanpa itu. Oke, mungkin itu sekilas ya cerita saya. Ini langsung saya cerita tentang Raung ya. Raung, Oke, Raung 2001 Juli itu sebenarnya kita mulai rencana sejak ini pada bulan April itu Hari Bumi 2001 itu kan tanggal 21 Hari Bumi. Di Panderman itu ada kegiatan penghijauan melibatkan hampir seluruh KPA sama OPA ya, organisasi pencinta alam lah. Lah kita tuh melakukan penanaman itu dapat sumbangan hampir 10.000 bibit. Dan akhirnya kita sibuk lah pada bulan April itu. Dan pada bulan Mei kita lagi santai itu teman-teman nanya kita naik yuk. Mau naik kemana? Saya bilang yang dekat-dekat aja. Saya pikir saya tawarin ke Raung. Karena Raung di tahun-tahun itu masih jarang ada yang tahu. Bahkan orang Malang sendiri aja informasi tentang Raung kurang. Karena itu gunung sepi ya. Jalur pada saat itu mungkin hanya populernya Sumber Uringin. Jalur Kali Baru kalau di tahun itu rasanya saya pernah dengar, cuma saya nggak tahu. Saya informasinya kurang banget. Jadi kita putuskan jalur Sumber Uringin. Kebenaran saya udah pernah 2 kali naik ke Raung di tahun 95 sama 98. Jadi itu pendakian ketiga buat saya. Lah seminggu sebelum kita berangkat itu cuaca di Malang tuh hujan terus. Itu sempat teman-teman minta kita untuk mengundur jadwal itu. Saya bilang nggak bisa karena di 17 Agustus kita ada agenda naik ke Semeru. Jadi kita tetap naik. Ya singkat kata ya pada tanggal 16 Juli saya sudah sampai di stasiun di Terminal Arjosari Malang. Ya saya bawa karier itu ukuran sebenarnya karier saya itu 80 meter, 80 liter ya.
Cuma saya modif jadi 110. Kalau zaman itu kan seneng yang besar-besar tuh ya. 110. Iya serius. Segini nih pokoknya di atas kepala gitu loh. Nah kalau dandanannya pendaki ya zaman itu tahun 90-an kan pakai ini apa namanya gelang krusik tuh. Itu bukan saya buat tuh, kadang ketemu sama teman dari Bengkulu dari mana ngasih. Akhirnya banyak, terlalu banyak akhirnya nutupin segini saya buang. Karena terlalu banyak. Nah habis itu kan juga kita tandanya pada saat itu kan rambut saya nggak pernah gondrong dari dulu segini aja. Nah, saya pakai ini kalung kayak militer Amerika, tentara ya. Ada di sini ada platnya, ada dua tuh, plat satu nama satu alamat ya gitulah. Kalung rantai tapi ada platnya. Ya akhirnya kalau jalan kelintang gitu. Itu ciri khas saya dulu ya. Oke. Nah, itu kalau zaman tahun 90-an itu orang masih aneh kalau ngelihat orang bawa karier sebesar itu ya. Tapi itu pasti orang masih nanya ke gunung mana, banyak macamnya dan sebagainya kayak gitulah. Oke lah, di Ajosari saya udah ketemu sama teman-teman saya. Oh ya saya naik itu bersembilan ya, termasuk saya. Saya sendiri, terus Aldi, Kokwa, Yude, Sapais, Bebe, Berry, Gembos. Itu nama panggilan semuanya. Sama almarhum Lia. Lia udah meninggal ya, itu nanti saya ceritakan. Kita ketemu di Ajosari itu sekitar jam 11. Dan disitu ada banyak teman yang lain lah yang ikut. Ada dua karena itu apa ya? Di pecinta alam itu kuat apa namanya soliditasnya tinggi. Kalau kita mau naik pasti diantar. Nah, singkat kata baru dapat base jurusan Probolinggo itu jam 12.20 kalau nggak salah, setengah satu lah. Kita naik ke base itu. Perjalanan ke Probolinggo sekitar 2 jam lebih lah. Itu ngelewatin kota Pasuruan. Sampai di Probolinggo kita berhenti mau nunggu base selanjutnya ke arah Bondowoso. Nah kita sempat makan di situ nunggu base, akhirnya nggak ada bis ke Bondowoso saat itu. Akhirnya kita pilih ya udah kita cari jurusan ini aja, Besuki. Nah, pas kita mau cari Besuki ternyata ada jurusan Bondowoso. Ya sudah kita naik ke arah bis itu. Perjalanan kan ngelewatin Paiton, Keraksan dan sebagainya. Akhirnya sampai di Besuki. Di Besuki itu menjelang maghrib kalau nggak salah. Terus dari Besuki kan ke arah Bondowoso tuh ngelewatin tanjakan terus azan maghrib ya udah mau masuk Bondowoso tuh udah azan maghrib. Sampai di Bondowoso tuh sekitar jam 6 lewat ya, 6.20 atau 6.10 saya lupa segituan. Pokoknya setelah azan maghrib. Lah di situ kita sempat ribut sama ini ada karena nggak ada apa di situ kita turun dari base karya kita turun itu ada orang-orang lah katakanlah preman sekitar lah, preman terminal lah, itu langsung bawa karier kita langsung main angkat ya, tarik-tarikan akhirnya karier si Gembos sudah dibawa taruh di atas mobil mereka. Ya udah akhirnya kita ribut. Tapi akhirnya kita mikir kalau kita ribut kita naik gunung kagak masuk kantor polisi ya. Akhirnya kita mikir ya udah kita gimana caranya nyelesain, udah kita bicara baik-baik aja. Ya udah kita datangin, kita ajak ngobrol, untungnya dikasih. Ya karena mereka maksa untuk saat itu mereka udah naik mereka aja maksudnya. Ya mereka ngasih ongkos yang untuk saat itu mahal 80.000. Mungkin kalau sekarang murah ya 80.000. Tapi saat itu mahal sampai ke Sumberwringin dan nggak bisa nego. Akhirnya ya udah kita nggak mau, ya sudah kita masalah itu selesai kita kembali tanya petugas. Kebenaran ada petugas terminal. Kita tanya Pak ini kalau ke Garduata bis ke Jember ada jam berapa Pak? Setiap 1 jam tuh biasanya ada bis, nanti naik aja. Ya sudah kita tunggu makan nggak lama datang bis jurusan Jember, ya bisnya ukuran 3/4 lah kayak Metro Mini. Ya penumpangnya udah penuh, dipaksa. Ya kita tetap naik, tapi karier nggak bisa masuk. Ya udah taruh di atas bis semua. Ya udah karier di atas bis, pokoknya ketika bisa masuk, meskipun tumput-tumputan ya apa sedang tetap naik lah. Nggak terlalu jauh sih antara Bondowoso ke Garduata itu sekitar 30 menit lah, 10 kiloan lah, mungkin segitu ya. Nah di Garduata kita berhenti, dan itu kalau nggak salah sekitar jam 8 udah. Di Garduata kita di pertigaan Garduata ya. Kita nyari cari angkutannya udah nggak ada. Terus saya tanya sama masyarakat sekitar, angkutan terakhir udah tadi maghrib terakhir. Waduh, kita jadi bingung nih, kita mau ngelanjutinnya gimana. Nah, akhirnya kita sepakat cari alternatif, kalau ada yang nyewain mobil kita charter deh. Ya udah mereka ada yang nyari, akhirnya ketemulah. Itu singkatnya aja ya. Akhirnya perjalanan dilanjutkan sampai di Sumberwringin itu sekitar jam 10 malam. Nah kita langsung menuju ke kantor kecamatan di situ. Karena tahun 98 saya naiknya izinnya di sana. Terus di sana ada orang keluar tuh nanyain mau kemana, mau ke Raung Pak.
Izinnya kan di sini Pak. Oh enggak, sekarang udah nggak di sini, udah pindah ke kediaman Pak Sahati katanya. Di mana itu Pak? Di sebelah sana, itu nanti ada gang sana masuk. Ya kita setelah mendapat informasi itu kita jalan. Sampai di rumah Pak Sahati sekitar udah hampir malam, 10:30 sekitar segitu. Nah itu kita selama beberapa kali talk kan keluar Pak Sahatinya. Orangnya sih sederhana, usianya sekitar 60 lebih lah. Ya pakai sarung, pakai kopiah kayak gitu lah gimana menurut desa. Logatnya logat Madura. Setelah kita masuk mereka nanya, ya udah kita ngurus perizinan. Kalau zaman dulu tuh perizinannya sukarela lah. Jadi nggak ada harga-harga gitu, mau ngasih berapa ngasih aja. Ya orangnya ramah. Malam itu kita sempat makan di sana, masak lah ya. Sempat ngobrol gimana nih besok perjalanannya. Udah dari obrolan itu saya kasih briefing singkat ya udah. Besok tujuan kita Pondok Sumur. Dari Pondok Sumur kita lanjutkan nanti Summit Attack-nya. Gitu. Kalau Summit Attack mungkin anak sekarang istilahnya tektok kali ya. Kalau dulu Summit Attack. Jadi kita meninggalkan beban untuk mempercepat tujuan target lah. Ya udah kita sepakat. Singkatnya itu ada namanya si Aldi sama Kok Wai karena bisa bahasa Madura sama BP ngobrol sama Pak Sati dan mereka mencatat literatur di sana. Ya saya nggak peduli, saya tidur lah. Di ruang tamu itu ada kasur tuh. Udah kita bertiga tidur di kasur, lainnya di karpet. Lah paginya kita jam 6:30 itu udah siap-siap, jam 7 tuh temannya Pak Sadi, kenalan Pak Sadi itu udah datang bawa mobil pickup yang mengantar kita ke pondok motor. Itu perjalanannya sekitar 7 kilo lewat Makadam itu. Jadi ngelewatin ladang kopi dan sebagainya gitu ya. Ladang jagung. Tapi di Pak Sati malam tuh sempat ngobrol. Dia bilang cuaca Raung nih selama seminggu terakhir ini hujan terus katanya. Itu pun sama keterangan kita dapat dari supir mikro yang membawa kita ke sana, pickup itu. Singkatnya begitu kita turun di pondok itu kita mengucapkan terima kasih, mobil balik. Beban kita tuh berat-berat semua, rata-rata setiap kita tuh bawa jerigen 5 liter. Belum lagi tambahan air aqua 3 botol yang ukuran 1 liter lebih itu. Ya berat. Saya sendiri nggak bawa air, tapi saya bawa ini kompor blugas. Kompor blugas tahu kan? Yang segini nih. Yang kalau yang puter gini tahu kan? Iya. Itu kan itu saya bawa itu kan itu isinya 10 kilo lebih itu. Siap. Jadi kalau bawa itu napas ngap-ngap rasanya pokoknya gitu dah. Nah akhirnya jalan, meninggalkan itu kita ngelewatin bekas puing-puing rumah Mbah Serani. Mbah Serani ini sempat saya ketemu waktu tahun 95. Habis itu beliau meninggal nggak ada tempatnya, udah jadi puing-puing itulah. Ya, kita ngelewatin itu, kalau dulu kita naik pasti tidurnya di Mbah Serani. Nggak di Sumber Beringin, tapi di Mbah Serani. Kalau kita datang dari Puncak Raung tidurnya di sana. Ya kita jalan lah. Nah, akhirnya kita sampai batas pinus dan hutan. Nah di sini kita putusin untuk meninggalkan satu ini jerigen yang dibawa Sapais. Setelah jerigen ditinggal, otomatis beban berkurang, beban yang lain dipindahin ke Sapais. Kita jalannya biasa lah, banyak ketawa. Apalagi saya zaman itu cuma bawa radio transistor yang baterai gede tuh. Jadi Sapais juga bawa radio. Akhirnya ribut lah. Singkat cerita kita sampai di tebing-tebing, ada tebing kecil tuh di vegetasi, tebingnya nggak terlalu tinggi. Itu ada jalan masuk celah itu. Ya jalan itu anak-anak, saya selalu di depan perjalanan, selalu di belakang sih saya sama Gembos. Lah saya itu nyalip, mereka lagi istirahat, saya jalan sama Gembos. Nggak lama saya ketemu simpangan, saya ngomong-ngomong Gembos, ini bos, simpangan ke arah Gunung Sukat. Gembos tuh orangnya kan pasif, kalau diajak ngomong ya diam aja, nggak ada ngomongnya lah. Akhirnya saya duduk itu ada batang pohon tumbang itu di arah Gunung Raung. Saya ngeliatin ke belakang, bos ini kok kelihatannya jalurnya banyak belukar, kenapa ini orang nggak naik ke sini bos? Dia diam aja. Lah nggak lama itu anak-anak muncul 7 orang dari belakang. Itu dia manggil saya langsung belok ke arah Gunung Sukat. Ayo jalan gitu ya. Lah itu tahu-tahu saya lupa semua. Saya nggak tahu, saya iyain aja. Padahal Gembosnya harusnya ngingetin saya kan, berarti saya kasih tahu bos ini jalannya. Dia ikut juga. Ya itu kekacauannya mulai dari sana sebenarnya. Jadi nggak ada yang sadar. Itu perjalanan jalan kan, ngelewatin jalurnya. Saya nggak sadar itu. Sampai akhirnya sekitar jam 1 loh nggak salah, saya lupa ya. Jam 1 itu saya lagi duduk istirahat karena kaki saya lecet nih, protesnya saya buka. Di situ karena kaos kaki saya lepas. Saya kasih Revano, saya kasih gitulah supaya nggak terlalu lecet. Saya pasang lagi, tahu-tahu Gembos teriak. Lah di belakangmu, kalau saya dipanggil di Malang itu Allah ya.
Kalau itu kalau anak-anak bilang itu logam campuran. Campuran. Itu memang benar. Kalau nggak Pak Le lah, kalau orang-orang gunung di Malang itu ya. Rata-rata teman saya manggil gitu, saya masa bodoh lah dengan nama gitu ya. Terus akhirnya dia bilang, di belakangmu coba lihat ada streak line ya. Di pohon itu ya, saya ngeliat lagi streak line. Langsung saya kaget minta ampun. Waduh, suket ini, saya bilang gunung suket. Baru saya mikir, pantas dari tadi kok nggak ada tanda-tanda pondok sumur. Tapi seperti kayak terhipnotis, nggak sadar. Terus saya ngomong, waduh bos, ini teman-teman yang di depan ini pasti udah baca ini streak line ini. Pasti bakal ngamuk ini semua. Bahasanya gitulah. Ya sudah, saya udah siap aja ngadapin. Ya udah saya datangin, bener di depan. Begitu saya sampai di depan langsung pada marah tuh. Saya diem aja, mereka marah. Terus saya ngomong, terus gimana? Saya tawarin opsi gini aja deh. Saya bilang gitu. Kita hari ini mengecamp di sini buat tenda, kita bermalam di sini, besok kita turun ke simpangan, terus kita jalur sesungguhnya. Apa kita buka jalur? Saya bilang gitu. Terus mereka ngomong buka jalur. Sepertinya menarik lah kata mereka. Yuk kita coba buka jalur. Oke, kalau kalian mau buka jalur, saya bilang. Tapi saya harus butuh titik tertinggi untuk orientasi, saya bilang. Oke, nggak lama nggak kemudian hujan. Hujannya deras, memang udah mendung ya dari tadi. Hujan udah deras. Kita jalan ketemu gubuk di situ. Itu gubuknya mungkin milik pemburu apa petani apa pencari burung tuh banyak tahun-tahun segitu itu. Ya kita ngeliat gubuk itu ya udah mikirin gubuk ilegal lah. Orang pemburu liar lah. Dan sejak itu jalur udah hilang, nggak ada jalur. Ya udah mau nggak mau udah buka jalur. Ya kita acuannya punggungan terdekat yang naik ke atas. Ya udah kita sikat aja tuh punggungan. Dan nggak gampang kan buka jalur itu di tengah hujan. Ya akhirnya sekitar jam 4 itu udah badan udah capek semua kan. Hujan pun udah mereda. Saya pikir udah kita di sini aja diriin camp. Tempatnya nggak luas, sekitar 3-4 meter tuh alur punggungan ya. Kanan kirinya jurang. Jadi nggak memungkinkan tuh diriin tenda. Kita hari menggunakan semak belukar itu sebagai dinding lah. Terus kita pakai flysheet di atasnya. Di bawahnya pakai katakanlah ponco dan sebagainya tuh alas. Dan saya lihat cuacanya di arah barat tuh arah Gunung Lawu lagi cerah. Saya pun cari tempat titik tertinggi ada batu saya naik. Ya, saya melakukan pengamatan. Saya lihat pada saat itu posisi Gunung Raung ada di barat daya. Di sebelah selatan sebelah selatan agak ke tenggara sedikit itu saya ngeliat suket. Saya ngeliat dari sini saya taksir ke punggungan Gunung Raung. Tujuan saya itu pondok angin. Pondok angin puncak tertinggi dia tuh batas vegetasi. Sebelum Tugu Deden Hidayat. Saya ngira ke sana kan. Saya ngambil kesimpulan arah sana barat daya, sedikit condong ke utara. Terus saya buat namanya sketsa perjalanan punggungannya ada berapa. Wah ini berat saya bilang. Dalam hati saya udah ngomong ini berat, ini punggungannya super semua nih. Belum lagi vegetasinya lebat banget ini. Tapi tugas saya hanya menyampaikan kan. Ya sudah saya gambar, saya sampaikan ke mereka. Pada saat selesai makan malam saya jelasin. Mereka tanya berapa lama nih butuh. Kalau untuk berapa lama saya taksir kira berapa hari. Cuma saya nggak tahu. Taksiran aja karena saya nggak bawa peta topografi. Saya nggak tahu posisi di mana. Cuma saya baca punggungan aja tadi sama medan di depan. Ya akhirnya mereka sepakat lah malam itu kita tidur. Pagi kita jalan. Seperti kayak kemarin saya di belakang. Di belakang itu alur punggungan itu ya apa ya kebanyakan tanah-tanah yang longsor tuh ya. Jadi kadang-kadang cuma 1 meter, kadang setengah meter, kadang paling lebar 1,5 meter. Semakin tipis akhirnya hilang. Tapi sebelum itu mereka udah di depan. Nah itu kaki saya lepas. Jadi kaki protese saya ini telapaknya lepas. Di sini kan ada baut nih. Lah ini bautnya ini lupanya nggak kuat, lepas. Saya jatuh tahu-tahu. Saya bingung baru jatuh nggak sadar kalau kaki telapaknya lepas. Begitu saya tahu waduh lepas. Ya udah saya benerin karena dari pengalaman waktu saya naik di Kerinci tahun 99 juga lepas. Jadi udah terbiasa lah banyak pengalaman gitu. Saya bawa alat-alat gitu lah, karet, lem, paku, tang kayak gitulah modelnya. Ya saya benerin, saya rasa agak kuat saya lanjutin perjalanan lagi bos. Itu teman-teman di depan nanya kelama, ya kakiku lepas saya bilang. Ya udah akhirnya setelah penjelasan itu saya ngomong, ini dikata mereka ini di depan ini punggungan udah putus gimana katanya. Ya saya tahu karena punggungan yang kita ambil memang tipis. Biasanya punggungan tipis itu putus. Karena dia bukan punggungan utama, pasti ada putus ya di situ. Ya saya ngelihat Kak, sebelah barat ya. Itu ada 2 punggungan. Satunya ke arah barat, satunya ke arah barat daya. Saya bilang kita turun aja ke bawah kita ngambil punggungan itu. Itu punggungan kecil juga sebenarnya. Ya, kita turun tuh sampai ke bawah. Di bawah itu ada ketemu gubuk lagi. Nah, di situ kita sempat foto-fotoan tuh. Kita zaman itu belum foto kayak sekarang ya. Masih zaman roll apa? Kodak.
yang pakai roll itu loh. Iya. Krek-krek gitu. Jadi kadang di foto kadang muncul separoh kayak gitulah modelnya ya kan kadang kebakar. Kembali jalan itu mereka tetap di depan. Saya di belakang berdua sama Gembos. Nah itu saya ngelihat saya kan bawa jam gini sama barometer manual tuh, altimeter juga lengkap dia. Saya ngelihat tekanan udara tuh udah turunnya drastis. Ya saya udah perkira entar lagi sepertinya badai nih. Kalau penurunan tekanan tuh biasanya akan terjadi perubahan udara ya. Dan saya ngelihat memang cuaca lagi mendung banget itu. Jalan di depan tuh teman lagi ribut lagi. Ini punggungannya putus lagi katanya. Ya saya diam aja. Karena saya udah tahu tuh bakalan putus. Terus saya ngeliat ya kita ngelambung ke punggungan sebelah barat itu, sebelah utara itu ada punggungan. Kita naik ke sana. Ya gitu mau nggak mau tuh nurunin punggungan sekitar 60 meter tuh dindingnya. 60 meter terjang. Nah, kita pada saat itu gunain ini akar-akar gantung gitu. Kan banyak akar gantung kita potong-potong kita tambahin webbing. Tapi nggak cukup tetap. Ya tetap aja turun kita paksain. Sampai di bawah kita naik ke atas. Si yang mimpin si Berry sama Aldi ya. Nah, itu naik pada sampai titik tertentu itu si Aldi udah ada di batu posisinya sekitar ketinggian 40 meter mungkin dari dasar lembah itu. Nah si Berry pas mau naik itu hilang keseimbangan jatuh dia. Saya yang persis di bawahnya Berry menghindar masih sempat. Si Gembos enggak. Dia ketimpa badannya Berry itu udah jatuh ke bawah tuh gelundung-gelundung. Ya, saya bengong aja ngeliat itu, waduh kenapa nih dia berdua. Tapi untungnya nggak ada cedera. Itu aneh, tapi kalau ngeliat tuh ini jatuh cepetan keras, udah panik, aduh saya udah pasrah aja ngeliat gitu kan. Ya akhirnya jalan lagi lah, sampai di puncak bukit itu ada ini masalah lagi, memang datar, cuma masalahnya di situ banyak tanaman jelatang, pasti kalau namanya orang Jawa Timur ngomong jancuk. Nah, itu, bener ya? Ya itu masalah banget itu. Jadi vegetasinya nggak terlalu lapat, kalau nggak salah di atas itu dominasi di atas bukit itu pohon-pohon cemara, ada cemara gunung itu loh, cemara angin kalau saya bilang gitu ya. Tapi tanaman jelatang tuh banyak banget itu, dan itu harus kita buka. Saking lebatnya belukar itu dipotong tuh nggak bisa potong semua, jadi kadang-kadang sisa segini. Ada kaki kita masuk, ngeluarinnya susah. Jadi itu masalah. Padahal jaraknya sekitar 200 meter, tapi 200 meter tuh hampir 2 jam jalannya, kadang lewatin itu susah. Belum lagi ngamuknya satu persatu gara-gara tanaman jelek jancukan itu ya. Itu kan gatel minta ampun itu, belum lagi durinya. Ya akhirnya kita sampai lah. Nah setelah sampai kan itu teman sempat sempat bengong, kok tadi bisa lihat itu ya. Nggak tahu kamu kok bisa, saya juga nggak tahu, saya bilang kan gitu aja. Akhirnya kita jalan nih, nah, itu udah mendungnya udah luar biasa. Jalan lagi lembahnya nggak terlalu dalam turun. Nah si BB yang ada di depan tuh tahu-tahu teriak itu di depan. Ada bangkai, aku ngeliat bangkai katanya. Saya kan bingung di belakangnya, udah nggak tahu bangkai apa dia maksud, ya udah aku lari ke depan ke lembah. Nggak taunya benar ada bangkai kayak tupai terbang di batas batu. Itu masih posisinya tuh masih ada darah segarnya lah, tapi posisinya terlentang ini ke atas itu ngadep. Udah habis isinya, cuma ada kepalanya sama kuku-kukunya, dagingnya habis, sama bulunya di sini di belakangnya tuh. Kalau saya ngeliat, ini baru nih kalau masih hangat gitu loh. Terus si Berry nggak taunya nemu di situ ada tapak katanya. Dekat-dekat situ ada tapak. Kita pun ngeliat tapak apa udah tahu. Tapak ini si hitam. Oh. Ini si puma lah ya. Kumbang kali ya. Kumbang. Tapi di Raung saya udah ketemu, 98 saya udah ketemu juga memang. Tapi kalau 98 saya hadap-hadapan. Kalau itu saya nggak hadap-hadapan, cuma ngeliat jejaknya aja. Dan itu kan dibuat shock anak-anak gitu. Ya akhirnya si Kokwa itu ngambil inisiatif itu. Ini katanya si Kokwa ini kelihatannya pelakunya nggak terlalu jauh deh katanya. Ya memang nggak terlalu jauh lah kata bilang. Ya saya mau ngomong apa lagi? Karena udah memang jejaknya tuh masih kelihatan banget di tempat bahasa ini, masih baru deh. Ya udah dia nggak tahu motong nih tumbuhan-tumbuhan, ranting-ranting dia buat tombak. Saya dibagi satu, saya nggak mau. Enggak, saya pakai besok komando, saya udah cukup. Dia bilang, alas saya bawa gituan, saya bilang gitu. Saya kan orangnya kayak gitu kan. Dia marah banget, saya bodo amat kan. Ya kalau lama jalan lah. Nah, jalan itu mulai badai. Badai yang saya prediksi tadi udah datang. Bener-bener kencang itu. Jadi kita naik ke arah punggungan itu ke arah mana ya? Ke arah selatan deh ya. Itu lebih condong ke arah selatan nih, alur punggungannya itu. Gak terlalu lebar. Tapi kita ngelewatin lumayan terjal sekitar kemiringan 40. Ya lumayan capek itu, belum lagi kita harus buka jalur, hujannya kayak gitu. Orang pohon-pohon aja gini kok.
Tapi nggak ada petir saat itu. Lah sekitar jam berapa ya? Jam 4 tenaga udah habis. Hujan udah hilang. Akhirnya kabut ya. Saya ngomong udah kita cari tempat aja. Kita di tenda di sini. Oke, tenda berdiri, kita makan lah. Terus malam itu tahu-tahu Bering ngomong dari sebelah. Anak-anak manggil mau rapat kan. Rapat apa lagi saya bilang. Ya, tentang tadi evaluasi penemuan tadi katanya. Terus maksudnya mereka ngapain evaluasi? Ngajak turun. Iya. Saya kesel banget langsung. Udah sampai cewek jauh-jauh ke sini ngajak turun, saya pikir mending dari awal udah tadi dibicarain, kalau turun kan langsung turun. Udah capek-capek suruh turun, dan saya nggak mau. Itu tapi saya ikut rapat aja. Ya mereka pendapatnya gitu. Wah, penemuan tadi itu indikasi bahwa daerah ini nggak aman. Kita bisa waktu-waktu disergap. Ya saya bilang, ya kita memang udah dari sejak buka jalur awalnya udah masuk daerah rantai makanan mereka. Itu kita udah melakukan itu. Kalau ngomong sekarang telat, saya bilang dari awal kita udah melakukannya. Jadi intinya kalau hanya pendapat itu saya pikir itu nggak masuk akal bagi saya, udah terlalu jauh kalian ngajak turun, saya nggak mau. Terus mereka ngomong lagi, apa alasan kamu turun? Nggak mau loh. Saya punya sumber data resmi ya. Data statistik itu kalau di sumber resmi itu 70% itu hilang pada saat pendaki turun. 30% itu pada saat naik. Itu di jalur yang jelas loh, jalur konvensional. Apa ini kita buka jalur. Masalahnya buka jalur gini bang, buka jalur itu kalau ke Raung, kenapa saya mau tetap bersikeras terus? Kita kan ada orientasi, ada objek alam ya, seperti objek Punggungan, Puncak Raung dan sebagainya, itu kita bisa jadikan arah orientasi kan, untuk menentukan arah perjalanan. Itu saya lakukan. Padahal kita meleset nih, tapi kan jalurnya panjang, dari Pondok Sumur sampai Pondok Angin ya. Kita mau meleset kemana aja tapi tetap ke arah Punggungan itu kan. Nah kalau kita ke arah bawah, turun. Begitu kita di jalur yang baru dibuka, katakanlah vegetasinya masih di baru, mungkin kita masih bisa mengenali. Tapi begitu masuk area terbuka, kita salah ngambil keputusan, kita akan salah. Itu teorinya kayak gitu bang. Dan saya memang nggak mau, karena alasan gitu. Jalur biasa aja nyasar, apalagi di situ. Begitu ada kadang terbuka, kadang tertutup. Yang tertutup masih bisa kita kenali, tapi area terbuka, kita salah. Udah selesai, kita nggak ada orientasi arah, hanya muter-muter kita di lembah di bawah. Dan saya bersikeras kita naik, acuannya ada, orientasinya ada. Ya, mereka tetap tidak mau, tapi saya udah ngomong, akhirnya karena kesal saya ngomong ini, ya sudah, kalau mau turun aja, tapi saya tetap naik. Akhirnya mereka mengalah lah saat itu ya, tetap naik. Ya tapi mengalahnya terpaksa kalau saya lihat ya, tapi sudahlah itu terjadi. Tapi besoknya itu jalan hari keberapa itu? Hari ketiga ya. Hari ketiga tuh jalan itu sama. Hari awal tuh udah dibuka, udah ketemu jelatang lagi, Janjuan. Tapi jalannya landai. Nah, akhirnya kita sampai di saya tetap di belakang ya. Saya dengar teriakan anak-anak di depan. Di depan ada jurang dalam katanya. Saya pun penasaran datang, deketin. Dan si Yude ngomong, jurangnya mana di depan kita? Saya lihat iya memang benar, karena dilihat dari di depan itu ada objek Punggungan ya, ada jaraknya selisihnya, memang di depannya ada jurang. Yude memastikan naik ke atas. Itu pohon kering di pinggir jurang, itu ada akar gantung, dia naik. Dia ceritakan kondisinya, jurang di dalam ini dalam banget katanya. Pohon di dasarnya aja hanya kelihatan pucuknya aja katanya. Saya pun akhirnya ikut naik karena saya harus mematikan untuk orientasi kan. Ya saya naik ke atas. Ya benar, memang dalamnya minta ampun ratusan meter di dalamnya. Saya lihat di bawah itu mungkin ini dasar pelana pertemuan antara Raung sama Suket. Jadi ratusan meter dalamnya. Dan itu dasar pelananya, bukan pelananya, tapi dasar pelana pertemuan dua puncak ya. Nah terus saya ngelihat di sebelah selatan itu persis di atas saya itu nggak jauh tuh puncak Suket. Saya berpikir kalau saya lanjutkan ke atas, naik ke atas ke arah Suket, konyol. Vegetasinya rapat, belum kita harus nanjak lagi. Dan dari sana kita harus cari arah lagi ke Raung. Itu nggak memungkinkan dengan kondisi kita, logistik kita dan sebagainya. Akhirnya saya ngeliat ke arah utara. Di arah utara itu ada Punggungan yang menonjol, tapi arah turun tuh. Saya ngeliat ada Punggungan menonjol ke arah barat. Akhirnya saya berpikir ya sudah, saya ke sana. Ya saya turun mau menceritain ke anak-anak, tapi ya sampai di bawah itu anak-anak pada diem, udah nggak ada semangat itu. Saya pertamanya mau ceritain antusias, langsung kesal lihat mereka. Mendadak emosi saya langsung naik gitu. Langsung saya ngomong gini, ini cerita ya saat itu ya, nggak apa-apa. Intinya kalian ini ya, kalau habis sarapan ngomong AA semua,
lapar sedikit ngomong B, sekarang ngomong C. Mana keberanian kalian semua, saya bilang. Keberanian kalian hanya di depan forum. Di depan teman-teman kalian, mana nyali kalian? Sudah gini aja deh, kalau kita selamat turun dari Raung, sampai di rumah jual tuh karier kalian, nggak penting. Oh, ya saya ngomong gitu. Ini teman saya cerita gini, saya udah minta izin ke teman-temannya. Ya intinya mereka pada diem. Ya, saya udah bener-bener kesel ya. Intinya udah sampai di sini diperjuangin kok kayak gini, semakannya naik turun. Udah besok kalian kasih surat pensiun jadi pendaki aja, saya bilang gitu. Wadah marah itu sebenarnya, tapi pada diem. Tuh si Lia, ini saya ceritain almarhum ya. Tahu-tahu monyong, karena saya lagi emosi, dia monyong lagi ke depan saya. Kamu monyong, saya kuncir mulut muntah gitu. Intinya pada situ emosi ya. Ada si Sapais, udah datangin saya ngerangkul. Istighfar. Saya pun sadar, saya diem. Saya ini ngomong apa itu tadi. Saya pun reda emosi saya biasa naik, begitu naik langsung turun. Saya sadar kalau saya ini nggak pada tempatnya, ngomong sudah gini aja dah. Kalau kalian mau turun aja, silakan, saya tetap naik. Saya pendapat saya seperti kemarin, kalau kita turun kita nggak ada arah. Ya akhirnya mereka mau turun. Nah di turun ini kita balik ke arah turun, ke arah utara. Ini hilang lagi ternyata. Begitu sampai ke sini si Berry, kameranya hilang. Itu barang kamera cuma satu-satunya tuh. Akhirnya ya udah dipaksa cari lagi, nggak ketemu juga. Ya sudah mau diapain, namanya kamera hilang, ya sudah nggak ada bukti dokumentasi. Ya kita turun lah ke jurang itu di depan, nggak terlalu dalam. Itu udah mulai mau hujan lagi tuh, udah geledek-geledek gitu, petir udah kelihatan. Di depan tuh ada cukukan kolam bekas air tuh. Kita ngambil air di situ. Jadi kalau air nggak kekurangan sih di pada perjalanan itu, berlebih bahkan. Nah, kita mikir ini kalau kita terlalu lama di sini, takutnya hujan di atas ini deras, terus di bawah air, habis kita semua di sini. Udah kita cepat naik aja dah. Ini kita naik punggungan ini. Itu tujuan kita di belakang ini. Ya kita naik tuh punggungan sekitar 20 meter tuh. Ya memang susah sih, tapi kita tetap maksa naik. Begitu sampai di puncak punggungan, petir langsung nyambut tuh. Hujan badai lagi. Nah itu di depan tuh sampai si Aldi tuh teriak-teriak sama saya. Jalurnya kemana nih? Kamu ikutin arah pohon di depan ya, sambil teriak-teriak juga. Karena udah nggak kedengaran, hujannya terlalu dekat. Nah saya di depan tuh tahu di Berry nyenggol dari belakang. Dia bilang, si Lea di belakang lagi nggak kuat udah. Dia udah lagi duduk di pohon. Loh kenapa lagi, saya bilang. Waduh ini Pak, masalah lagi. Saya balik ke arah, saya ngeliat. Dia memang lagi lemas badannya. Jadi dia kan pakai kacamata tuh. Dia duduk di pohon dan begini. Saya lihat, wah ini hipo ini. Terus si Sapais bisik ke saya, dia lagi PAM ya. Apa itu namanya? PMS. Ya, PMS, ya betul. Saya kan nggak ngerti apaan itu, saya bilang. Oh, akhirnya saya ngerti kan. Oh ya sudah. Wah ini bahaya nih, saya bilang. Ya sudah, ini kamu temenin dia jalan pelan. Saya ngejar teman-teman di depan nih. Saya suruh mereka cari tempat camp dah hari ini. Secepatnya kita camp. Ini nggak bisa dipaksa dilanjutin. Udah cuaca kayak gini, kondisinya dia kayak gini. Ini bahaya, dia bilang. Udah mereka jalan nuntun, saya langsung ke depan untuk ngejar. Akhirnya sampai nggak lama saya ngejar mereka, saya suruh berhenti. Udah kita berhenti cari tempat camp. Dan anehnya di depan kita itu ada kayak taman. Ya taman, kalau saya bilang taman Gunung Raung kali ya. Itu tamannya tuh bener-bener rambutnya, ya kayak rambutnya balai kota itu loh, tertata. Taman luas gitu loh. Ini beneran apa kita dihalusinasi, saya bilang. Ya di situ kita dirikan tenda. Kita utamakan dirikan tenda dulu. Lia datang langsung kita siapin. Ya setelah dia datang agak enakan saya tanya, gimana kondisimu? Apa kamu masih bisa nggak? Kalau saya pikir kalau kita turun juga nggak mungkin, dipaksa naik juga ya gimana ya. Pada saat itu posisinya kita turun ya, dengan teori saya tadi kan saya nggak bisa jamin karena kita bisa nyasar itu lebih besar. Nah, naik pun saya nggak bisa kasih jaminan nih bisa nggak kita naik dengan keadaannya, apalagi logistik kita semakin logistik loh, pagi kita cuma masak 3 bagi 9. Jadi kita ini Indomie nih karena untuk menghemat kan, untuk mencukupin itu. Jadi Indomie satu mangkok ini, satu nesting, udah pakai sendok kecil dibagi, dimuter ya gitu. Intinya gimana caranya ngolah supaya dapat asupan aja lah. Ya akhirnya katanya dia masih ada semangat. Oke, kamu ada semangat. Tapi saya udah ragu. Tapi ya nggak ada pilihan. Saya lepas dia turun, saya ikut turun belum tentu selamat. Lanjut juga nggak tahu. Ya, akhirnya si pas lagi santai tuh kok ngajak saya ngobrol. Dia nanya di tendanya dia, lah ini kita sebenarnya sampai kapan sampai di maksudnya di jalur konvensional itu. Kalau kamu tanya sama saya nggak tahu Pak. Entah besok,
besok lusa apa besoknya lagi saya nggak tahu. Tapi kita semakin dekat, semakin hari semakin dekat. Ya kamu lihat aja sekarang Puncak Suket. Kalau kemarin Puncak Suket ada di barat laut sedikit, sekarang udah ada di selatan kita. Berarti kita semakin dekat ke tujuan. Cuma kapan sampainya saya nggak tahu. Dan medan yang kita hadapi ini ekstrim banget. Karena punggungan jurang-jurang itu kita sikat. Belum lagi cuaca, belum lagi kondisi. Ya intinya ya kita berusaha aja lah, wah kita bilang. Dia nggak puas sama jawaban saya. Ya, tapi ya sudah, itu jawaban sesungguhnya dari saya. Saya nggak bisa menentukan posisi kita, Wak, karena kita nggak pakai peta topografi. Saya hanya bisa memperkirakan dari ketinggian altimeter. Ya kalau saya lihat ketinggian altimeter kita ini sebenarnya udah sejajar sama Pondok Mayit. Di altimeter saya itu udah 2.600. Tinggi banget pada saat itu kita. Ya malam itu kita ngasuh. Lah besok paginya, disingkatnya ya, itu lagi emosi saya naik gitu Bang. Ini jam 8, sampai jam 8 saya udah selesai packing jam 7. Saya lihatin anak-anak nggak ada yang selesai packing, nggak ada packing, nggak ada semangat lah. Sampai jam 8 tuh emosi saya udah naik lagi, mendadak gitu. Saya orangnya kayak gitu Bang, begitu kok nggak beres tuh marah saya tuh. Saya marah langsung, saya tendang karier saya tuh. Ini fakta ya Bang ya, saya tendang karier saya, tuh ada radio transistor di atasnya jatuh tuh. Itu karena radio transistor saya masukin lagi ke karier saya jalan. Udah gini aja, mulai detik ini saya bilang sama mereka, mulai detik ini kalian ada leader diri kalian masing-masing. Jangan percaya masa, kita percaya sama diri masing-masing. Udah, kita urus diri kita masing-masing. Saya langsung pergi, turun saya ke lembah. Saya udah nggak peduli, bener-bener nggak peduli itu. Karena saya udah kesalnya minta ampun Bang. Ya kesalnya nggak, sebenarnya saya tuh nggak tega, tapi nggak tahu emosi pada saat itu ya. Begitu saya turun nggak lama tuh, tahu-tahu ada yang nyambak ini apa namanya, kera baju saya. Itu pas saya lagi ngayun-ngayun apa namanya, belukar. Nggak taunya si Berry hampir dia kena pisau komando saya. Tapi saya masih nggak kena lah, masih dia bisa ngelas. Nggak sengaja tuh memang. Tahu-tahu gembos dari belakang, langsung bentak. Dia ikut ngejar, dia bilang, kamu tuh brengsek, mana setiap kawananmu yang kamu selalu banggain, mana buktinya? Saya langsung diem. Saya salah, saya tahu. Ya udahlah, karena saya ngerasa ngalah, ya udah kita balik katanya. Ya saya ngikut aja, namanya saya bersalah, gimana emosi satu. Kadang naik tapi saya tahu gitu loh. Saya pun ikut balik. Begitu sampai balik itu anak-anak tuh di pos saya udah pada packing sih. Cuma mereka ngomong, yaudah kamu harusnya sabar gini. Maka katakan apa yang menghibur saya. Tapi pada saat itu pikiran saya kalau lagi. Kan kita pasti bawa survival kit kan. Ya kayak obat-obatan, medis dan sebagainya. Dan saya juga bawa buat kaki saya. Salah satunya alkohol ya. Kalau lagi parah luka saya ulesin alkohol 90% lah. Terus gini lah. Terus saya minum sedikit tanpa sadar Bang ya. Ini apa adanya ceritanya. Saya cuma minum karena kalau saya minum sedikit aja sih. Puyeng kepala saya. Tahu-tahu belum selesai puyeng ya, tahu-tahu Yuda nempeleng saya. Tempeleng sama Yuda kerat. Wah, itu saya mau jatuh udah. Tapi nggak sampai jatuh ya, udah mau jatuh, udah puyeng-puyeng. Emosi saya langsung naik kan. Langsung saya mau kejar, udah mau saya kayak katakan ya begitulah emosi ya. Tapi kita tetap sahabat. Dipisah sama anak-anak. Terus di Sikowa ngomong, nah kamu coba ingat katanya, saya di sana nasihatin Mak, saya pun diam, saya tahu saya salah. Coba kamu lihat, kita ini sama-sama di tengah hutan. Ya kita nggak ada jaminan siapa yang hidup di sini. Kalau kita bunuh-bunuhan sama teman satu di sini sama saudara kita, apa untungnya? Kita mati bareng mati ayo katanya. Tapi kalau mau selamat ayo selamat bareng. Saya diem, saya sedih banget dengar gitu ya. Bener sih katanya dia. Ya sudah akhirnya Kowa mimpin apa namanya, mimpin doa, mereka jalan. Jalan itu saya biasanya Berry itu di depan ya. Saat itu Berry ada di belakang. Si Berry itu ikut sama saya sama Gembos. Dan di depan tuh mereka berenam saat itu. Tahu-tahu di depan tuh mereka berhenti sekitar jarak 40 meter tuh. Si Gembos ngomong kenapa mereka berhenti. Saya ngeliat kayak gitu, merhatiin, wah ini ada masalah nih di depan. Saya bilang, udah duduk aja kita. Terus saya ngomong sama Berry, ada yang bawa rokok nggak? Saya bilang gitu kan. Saya kan orangnya perokok gitu. Ada, ya udah kita rokok dulu. Saya bilang gini, kamu tahu nggak apa yang mereka lihat di depan? Itu jurang. Sekarang terserah kalian. Kalian mau lanjut terus apa mau turun? Kalian tentuin hidup kalian. Bukan tergantung kepada saya nggak mau digantungin hidup kalian. Kalian punya pilihan, silakan tentukan. Saya bilang, mereka pada diem. Nggak lama bener, mereka berenam turun. Terus dia ngomong si Kowa langsung ngomong, di depan jurangnya dalam banget tuh. Saya nggak ada ngomong, saya cuma ngomong, ya terus gimana?
Kalau kamu mau turun ya apa boleh buat Pak, silakan. Ya udah kita gini aja deh. Kita buat keputusan hari ini, saat ini. Yang mau naik siapa, yang mau turun siapa. Kita saling angkat tangan lah. Siapa yang mau naik sebenarnya? Si Berry sama Gembos angkat tangan. Ikut naik. Yang mau ikut turun, mereka berlima. Tanpa almarhum Lia. Almarhum Lia itu belum ngambil keputusan. Dia tuh udah nangis. Di pojokan tuh udah nangis. Udah dia kan pakai kacamata tuh, matanya sampai kelihatan karena embun. Karena dia nangis terus. Saya ngeliatin anak ini kena mentalnya. Dia udah gak bisa ngomong apa-apa saat itu. Saya mau ngajak dia naik, apa turun. Sama aja bagi saya saat itu. Turun karena dengan teori saya tadi itu sulit. Naik saya masih ada harapan, tapi juga sulit untuk dilakukan. Ada saya itu bingung pada saat itu, ini gimana ya. Karena saya ngeliat Lia bagaimanapun dia itu satu organisasi sama saya. Dan kebenaran saya ini ketua organisasinya. Itu kan tanggung jawab mutlak di saya. Saya tuh bingung pada saat itu, tapi saya pikir ya sudahlah. Wallahu a'lam, saya lakuin aja lah. Ya udah, ditanya Lia, kamu mau naik apa mau turun? Jawab dengan hatimu. Dia nggak mau ngomong, dia nangis. Lah si kok, wah akhirnya mar. Lia katanya apa? Kita naik belum, kamu tuh naik belum tentu selamat. Turun pun belum tentu selamat. Kita ini seperti main teka-teki silang. Saya langsung marah ke kawan. Karena sebelum kita membuat keputusan kan ada kesepakatan. Saat membuat pilihan tidak ada intervensi. Biar diri kita masing-masing. Ternyata Kowa udah ngomong gitu. Kamu jangan mengaruhi dia. Jangan ada intervensi. Kowa diem. Saya lihat belum ada jawaban. 3 menit kemudian Berry ngomong lagi. Kamu tuh split plan kayak gini. Saya bentak Berry. Kamu diam aja Berry. Dia masih ada waktu 2 menit lagi. Tetap aja 2 menit gak ada jawaban. Akhirnya saya datangin Lia. Saya ngomong sama dia. Lia, kamu turun aja. Saya nggak mau ngajak orang yang nggak pas hatinya. Ini saya ngomong ya gini ya Bang ya. Kalau orang nggak pas hatinya pasti menyalahkan. Ya. Kalau kita nih ajak orang ya, dia nggak pas hatinya dia pasti ya menyalahkan kita. Gara-gara ikut kamu nih, karena dia nggak pas hatinya. Ya itulah membuat saya ngomong ya sudah kamu nggak pas hati, kamu turun aja. Nangis dia. Pada saat itu dia langsung jerit nangis. Ya itu membuat kita semua langsung diem. Di yang bersembilan teman-temannya berdelapan langsung diem. Ya ngomong kenapa harus berpisah, dia jerit. Udah lemas semua, aduh, kita nggak ada yang bisa ngomong. Tapi sudah keputusan udah dibuat kan. Ya sudah saya nyuruh dia turun. Emang saya nggak, kalau saya ngajak naik, saya nggak kasih jaminan kan. Turun pun saya juga bingung gitu loh. Pas selamat itu ya malakama lah bagi saya. Ya akhirnya udah logistik kita keluarin semua. Yang buat naik, buat turun udah dibagi. Mau itu lilin atau apa, zaman dulu tuh nggak ada namanya lampu tenda ya, pasti pakai lilin ya sama lampu badai itu. Apa sih namanya lampu badai itu ya, lampu yang pakai lampu minyak tanah itu. Cuma ngandalin itu. Nah, terus setelah dibagi itu apa namanya, nggak ada yang ngomong Bang, habis bagi-bagi itu hening semua, nggak ada yang ngomong. Saya tuh nyariin mana si BP. Akhirnya saya ketemu BP ngumpet di pojokan tuh, nangis dia. Ini saya udah minta izin sama BP ya. Saya udah kasih tahu. Ya bukan menghina dia cengeng, bukan Pak. Dia tuh sedih banget, saya tahu toleransinya tinggi. Saya datangin ke dia nangis, ngumpet lah dia nangis di pojokan. Saya datangin, B, saya nggak tahu B, siapa yang selamat di antara kita. Apa yang kamu yang turun, apa yang saya yang naik, saya nggak tahu. Kita nggak ada jaminan semua B. Cuma ini saya guyon sama dia sebenarnya banget. Cuma nanti ya kalau malaikat maut datang sama kamu, jangan lupa kamu pegang rokok biar mereka mau tahu kamu tuh laki-laki. Tambah nangis dia. Ini saya cerita apa aja lah Bang. Iya. Ya intinya saya mau cerita apa adanya, nggak saya tutup-tutup. Itu bahasa saya bahasa sederhana sama anak-anaknya. Bukan bahasa vulgar, biasa bagi saya. Terus dia ngomong, kenapa kamu ngomong gitu lah? Ya saya gini Be ya. Saya percaya sama kamu deh Be. Saya yakin kamu pasti bisa. Cuma mau ngomong itu aja Be. Kamu pasti bisa. Udah saya tinggalin dia. Dia nangis. Ya saya nggak bisa ngomong apa-apa, orang saya nggak bisa janji. Nah, pada saat saya jalan itu tahu-tahu Sapais meluk saya sambil nangis. Terus dia ngomong nih, "Loh, kamu tuh sahabatku." Saya diam aja. Terus dia ngomong, "Nanti saya akan buatin memoriam, saya pahat-pahat sendiri. Saya panggul-panggul sendiri, saya pasang di puncak raung sendiri." Saya kan terenyuh kan, dibilang. Itu kan tanda penghargaan luar biasa kepada seorang sahabat. Terus saya diam. Oke, di situ kalau saya mati saya hargain kamu. Tapi saya pertanyaan sebaliknya. Kalau kamu mati, kamu mau memoriam kayak apa dari saya? Tambah nangis dia Bang, bukan kurang ajar nih Bang. Itu fakta. Ya terus akhirnya dia nangis, ya udah saya tinggal karena saya gak ada ngomongan apa lagi. Terus saya ngeliat anak-anak udah pada gak ada yang ngomong, pada diem semua. Ada kok di pojok, saya ingat. Karena waktu di Ajosari sebelum berangkat itu duit saya kurang Bang. Dan saya pinjam duit sama Kowa 30.000, itu kan masalah buat saya Bang. Akhirnya saya datangin Kowa tuh.
Saya ngomong, ada apa lagi lah katanya Pak. Enggak gini Pak, aku mau ngomong. Waktu kamu di Arjosari kan aku ngutang kamu 30.000. Masalahnya gini Pak, kalau aku mati, kamu nagih sama siapa? Tapi sebaliknya kalau kamu mati, aku bayar utang ke siapa? Tambah nangis dia. Udah lupain aja utangnya loh. Ini serius ini aku ngomong, bukan gue. Aku ini masalah utang tak bilang. Udah lupain aja katanya. Udah saya nggak bisa ngomong, tapi saya bicara jujur dari hati saya Bang ya. Akhirnya gak lama setelah itu kan kita kumpul. Ya sudahlah kita kumpul perpisahan. Pada perpisahan saya ngomong. Saya kan udah ninggalin bukan leader lagi karena sudah saya serahin ke mereka kan. Saya tadi memang ditunjuk leader, tapi saya udah lepasin. Kita ada leader diri kita masing-masing. Saya ada ngomong, siapapun yang baik ini yang naik, siapapun yang nanti yang selamat di antara kita semua, baik yang memilih naik apa memilih turun, dia hanya satu misinya, dia hanya satu kewajibannya, bilang ke masyarakat apa penduduk di bawah bahwa ada saudara-saudaranya, teman-temannya, sahabatnya dia yang lagi berputar-putar di antara Gunung Raung dan Sukat. Itu aja tugasnya. Dan misi lainnya kita hilangkan. Ya kita pisah dengan kata-kata itu. Jadi kita udah gak ada misi apa-apa. Jadi ya antara turun, bersikeras turun yang naik, udah tujuannya siapa yang bisa ketemu jalur, dia sampai ke bawah, dia harus buat laporan. Ya intinya itu kosong, begitu habis ngomong itu kan pisah Bang. Itu kita bengong Bang, begitu biasa rame langsung bertiga saya sama Beri sama Gembos. Itu terasa banget. Karena saya tuh pikiran saya masih ke hati saya tuh masih ke mereka. Aduh gimana mereka, tapi harus saya ambil pusing, saya buang pikiran. Kalau saya fokus ke sana, saya nggak bisa nyelamatin diri saya. Kalau saya nggak bisa nyelamatin diri saya, gimana saya mau nyelamatin mereka? Saya berpikir ya udah, saya abaikan dulu. Saya fokus ke diri saya dulu. Bukan saya ngabaikan mereka, enggak Bang. Prinsipnya kalau saya nggak bisa nyelamatin diri saya nggak akan bisa nyelamatin mereka. Saya harus kuat, saya bilang gitu. Dalam hati saya. Ya terus akhirnya kita jalan. Si Beri yang duluan mimpin. Saya nyuruh ke Beri, kita arah ke barat laut aja. Ber, kita ngikutin tepi jurang aja nih, tepian jurang. Beri itu tenaganya luar biasa. Sangat cepat dia buka. Kebenaran blokernya nggak terlalu banyak, cuma banyak rahanan kecil lah. Si Gembos sempat ngomong lah, Beri kok luar biasa tenaganya. Terus saya ngomong, ya orang kalau lagi tertekan ya gitu Bos, ntar lagi juga habis saya bilang. Ya kita ketemu jurang, bener-bener dalam jurangnya sekitar berapa ya, 120 apa 130, bener-bener jurang. Terus kalau kita ngelihat ke arah utara, kalau kita ngikutin tepi jurang itu sama di sana tuh vegetasinya lebih lebat. Saya mikir, punggungan tujuan kita itu di sebelah sana, mau nggak mau kita harus turun ini. Cuma kalau kita memilih turun ke sana, vegetasinya luar biasa rapetnya. Terus gimana saya bilang, tujuan kita di sana, kita harus turun ini. Terus mereka ngeliat itu terlalu terjal, ya nggak ada pilihan, kita harus turun. Risikonya harus kita ambil, ya sudah. Mereka sepakat, ya kita buang semua karier kita lempar ke bawah. Jadi karier tiga-tiganya kita lempar ke bawah. Akhirnya kita turun menggunakan apa yang ada, akar pohon, tumbuhan, sambil buat apa ya, bantuan dari pisau itu ya, pisau komando lah ya. Akhirnya kita sampai juga, tapi kurang lebih 7 meter sebelum mereka udah sampai ke bawah. Tapi 7 meter sebelum sampai dasar tuh ada dinding Bang, dinding kayak batu lah. Terus saya nggak bisa merayap, kaki saya kan nggak fleksibel. Akhirnya saya bingung nih ngerayap kemana, nggak ada poin sama sekali. Akhirnya saya loncat aja, luncur aja gini, boset semua sini nih. Sampai ke bawah tambah diketawain sama berdua, ya, diem aja. Udah sakit diketawain. Tapi nggak masalah, itu cerita lah, hiburan lah bagi kita lah ya. Meskipun stres masih bisa ketawa lah kita. Akhirnya saya bilang, yaudah kita terus aja deh. Di depan tuh ada jurang lagi ternyata. Jurangnya kecil, paling dalamnya sekitar 15 meter. Cuma paling lebarnya itu sekitar 2 meter apa 2,5 meter. Sangat apa ya, rapat. Tapi kita nggak mungkin bisa nyebrang ke sana. Harus turun ke bawah. Waduh ini jurangnya dalam, nggak dalam tapi rapat, terus gimana turunnya? Jadi kita pakai webbing aja. Si Beri turun duluan. Dan saya nyusul. Pas turun sampai di bawah, saya pas nyusul Beri udah sampai di dasar lembah bawah itu teriak, ya ada airnya katanya. Saya noleh ke bawah langsung badannya keputar kebalik, tergantung-gantung saya yang mau di situ. Bos tambah ketawa, saya bilang bos, kamu jangan ketawa, lu redak pelan-pelan ini, aku udah puyeng kepalaku. Ini cerita ya bangga badannya ya. Ya akhirnya sampai di bawah saya ngomong, waduh ini jalur sungai lagi nih Ber, masalah ini petir sudah kedengaran. Saya bilang waduh kalau kita nggak cepet-cepet ngindari daerah ini kesapu kita mah selesai hidup kita di sini. Udah kita cepat-cepat itu. Nah, saat itu Gembos yang gantiin Beri di depan. Hujan datang Bang, deras banget, badainya tuh ngalang-ngalangin kemarin. Lebih deras saat itu, petir juga banyak banget. Bukan seperti apa ya, itu memang faktanya saat itu. Ya, keciut lah langsung mental kita, waduh ini kacau nih.
bahasa kita ngelewatin tuh belukarnya apa di dasar tuh masih ada belukar segini. Jadi dua dasar itu air. Sini dinding kanan kirinya tuh lumut. Itu gelap itu kita lewat aja. Nah sekitar di depan tuh ada daerah landai sebelah barat. Saya bilang sama bos, ambil kiri bos, arah barat. Itu landai itu kita sekat ke atas aja saya bilang. Gembos di depan jalan ke atas, ngerayap. Nah pada suatu tempat itu kabut mulai turun. Hujan mulai hilang. Kabutnya tebal banget, itu jarak pandang mungkin sekitar 7 sampai 10 ya, nggak terlalu. Jadi kita sulit untuk navigasi ya. Terus Gembos itu nggak lama nebang di depan. Itu saya nanti mungkin saya ceritain, tapi nanti saya mungkin ralat sedikit omongan ya. Itu di depan tuh Gembos tuh buka motong pohon tuh lama sampai 5 menit. Saya kan udah menggigil di belakang sendiri. Si Berry di tengah. Ini Gembos ini kapan? Jadi saya udah di bawah, di jalan-jalan. Akhirnya saya maju nih Berry. Saya pinggirin, saya maju di depan Berry, saya tendang di Gembos. Ini mungkin nanti saya ceritain di bagian akhir ya. Intinya saya ngasih motivasi sama dia. Oke lanjut ya. Di bagian itu dipotong aja sih tanda jawab ya. Nanti akhirnya saya ngambil keputusan di depan. Di depan ya udah kabut itu bener-bener tebal. Akhirnya saya ketemu, kita ngeliat ini ada pohon tumbang tuh lumayan besar ya pohonnya. Di depan itu ada kayak celah ya, alur sungai juga kelihatannya. Cuma kelihatannya sungai kering itu, nggak ada apa, saya juga nggak paham, pokoknya alur lah gitu. Ada pohon ya, kita gunain pohon itu untuk nyebrang. Tapi karena posisi fisik kita udah habis, tenaga kita macem-macem lah. Akhirnya kita diriin tenda di bekas pohon itu, saking besarnya tuh kayak ada akarnya tuh kita diriin tenda. Nah, pas malam itu ternyata kita lupa bawa lilin. Jadi si Berry mainan lilin, mainan senter. Senter zaman itu bukan senter kayak zaman sekarang bang. Yang baterainya gede-gede itu berat tuh. Isi 2 itu berat bawaannya. Si Berry mainan senter. Karena kita nggak ada lilin, lupa pas pembagian logistik tadi lupa bawa lilin. Terus saya suruh matiin senternya. Kita masih butuh ini buat perjalanan. Dia diem. Terus nggak lama dia ngomong, ada suara katanya. Suara apaan Ber? Kalian dengar nggak ada suara di sana? Saya mah gemes dengar suara apaan sih Ber? Nggak ada. Kamu masih lapar kali Ber? Ya dia kayak gitu lah orangnya kayak saya. Akhirnya diem kan lama diem. Terus saya tahu-tahu kepingin ngomong sama Berry sama Gembos. Bos, kamu selama berapa hari di Raung ini buka jalur ini kamu ingat apa sih? Ya iseng pertanyaan orang pada kayak gitu, nggak ada pertanyaan. Ya saya ingat nenek saya. Kamu Ber? Saya mimpi ibu saya diem aja. Terus kalau kamu selamat dari Raung, janjimu apa? Gak apa-apa kan saya ceritakan. Kalau saya selamat dari Raung ini, saya mau jadi orang yang berguna. Gembos pun jawabannya sama. Dia nanya sama saya, janjimu apa kalau selamat dari ini? Saya nggak punya janji apa-apa deh. Karena kalau saya janji, kadang-kadang saya juga bohong, saya ingkarin. Jadi saya pikir Tuhan nggak bisa kita bohongin, jadi saya nggak mau janji dah. Saya bilang gitu. Marah mereka, tapi itu saya kan ngomong faktanya kan. Lah pada saat itu logistik kita udah tinggal 3. Jadi Indomie itu tinggal 3 bungkus, kerupuk udah nggak ada lagi. Jadi saya ngomong bos, saya nggak tahu bos sampai berapa lama kita sampai ke jalur ungguan yang kita tuju konvensional. Tapi seandainya nih besok saya udah nggak kuat karena kondisi fisik saya udah nggak kuat, kalian tinggal saya aja. Kalian berdua lanjutkan perjalanan. Karena kalian masih punya kesempatan hidup, tinggalin saya di sini. Jangan mikirin gitu lagi. Enggak, saya akan bawa kamu. Kamu nggak akan bisa bawa saya deh. Orang kamu bawa diri kamu sendiri nggak kuat. Yang penting kamu selamat, harus ada yang selamat. Yang saya udah sekarang biarin aja. Memang sudah nasib saya di sini, ya sudah biarin. Itu dari resiko saya. Ya memang berat sih mas. Kalau gini, kalau kita orang ya, keadaan pada saat itu kalau saya harus nggak punya egois ya. Saya ini ada sekarat nih, saya ngomong sama Berry. Ini logistik, mereka masih punya kesempatan hidup. Ya saya harus ngalah dong. Biarkan logistik itu mereka gunakan untuk mereka untuk memperpanjang hidup mereka. Saya sudah sekarat ya sudahlah. Di end aja lah, nggak apa-apa. Saya udah pasrah aja. Dan saya nggak mau logistik ditinggal saya, biar aja bawa. Buat kalian hidup. Mereka nentang, saya nggak mau. Akhirnya kita bersih-bersih siapapun yang sekarang di antara kita, ya sudah. Itu udah final. Memang berat ya Bang, tapi itu kita lakuin. Udah kita janji bertiga. Lah paginya itu ada karena kita kayak agak malas-malasan lah, tapi pada hari kalau pagi memang cara terus di Raung.
Nah kita ngelewatin tuh nyusur pegunungan. Raung nggak kelihatan, ketutup sama dinding tebing di depan kita tuh. Nah kita jalan melewati seperti kemarin lah. Lah akhirnya sekitar setengah jam kemudian ada tempat terbuka nih. Saya duduk istirahat karena saya lihat tempat ini luas banget gitu. Udah saya tidur-tiduran, saya ngeliat Berry sama Gembos di bawah saya tuh. Tuh ngeliat ke kanan, ngeliat ke kiri. Saya ngeliat ngapain nih berdua nih. Saya olokin dari satu, kalian nyari penjual nasi pecel ya, nggak ada di situ. Mereka berdua cuek aja, udah saya tidur aja ngeliatin atas. Nggak lama nih mereka berdua tuh teriak jalur. Saya nggak nanggepin, bodo amat lah kamu. Saya udah nggak percaya kayak gitu-gitu kan, udah hilang mas. Akhirnya mereka berdua tuh nyamperin saya, langsung kepala saya digini-gini suruh ngeliat atas, lihat ke bawah. Saya pikir kalian udah gila, tak bilang ya. Lihat katanya, ya saya ngeliat lah ke atas ke bawah. Dan memang saya langsung lihat, di atas ini kok lurus, kok nggak ada apa-apa, kok kelihatannya ada jalan. Saya ngeliat ke bawah ada jalan, saya ngeliat suasana kok terbuka. Dan saya sepertinya kenal tempat ini karena saya pernah naik rel 2 kali kan. Saya mikir-mikir, wah apa bener Raung ini. Terus saya udah ngiyasin, ini Raung memang. Karena lihat ini saya pernah ke tempat ini. Ya saya pun ngomong, bener bos ya. Justru saya teriak saat itu. Udah histeris kita bertiga, nangis saat itu bang. Ya nggak bisa diomongin ya, tapi itu kita terjadi ya. Nah akhirnya setelah kita ketemu jalur itu, pasti ketemu jalur ya kita langsung inget teman-teman kita. Mereka berenam nih gimana? Ya kita nggak tahu, cuma kita ya nggak bercampur aduk lah. Udah kita, kalau kita mau ke puncak Raung dekat bang dari situ, karena kita posisi di atas. Kalau saya lihat altimeter sekitar 2000 posisi saat itu ya, altimeter 2500 sekian. Kita posisi di atas Pondok Mayit. Puncak Raung tinggal ngelewatin Pondok Angin. Udah tinggal tunggu Deden Hidayat, puncak Raung udah dekat, paling 3 jam nyampe. Udah dekat banget, tapi kita bukan itu tujuan kita harus ke bawah. Ya udah kita ngomong kita turun ke bawah. Udah kita turun bang, seperti orang lari. Biasa lewat jalan yang sulitnya minta ampun, lewat jalan setapak kayak lewat jalan tol aja, lari aja kita. Sampai di Pondok Sumur kita berhenti ngambil air. Terus kita jalan lagi, terus kita makan, ada tempat kita istirahat makan. Ini Berry dengar teriakan lagi. Saya sama Gembos nggak dengar lagi, nggak tahu kuping saya sama Gembos beda apa Berry beda, kita nggak tahu. Saya mau olok-olokinnya ya Berry, kamu habis makan masih aja dengar aneh-aneh, intinya kayak gitulah. Kita turun sampai di bawah, sampai kita di simpangan yang jadi masalah itu. Kita sampai di simpangan karena kesel, simpangan kita hancurin. Cuma kita aneh pada lihat itu. Ini kok simpangan sepertinya ada yang rusak ya udah. Apa ada orang tadi yang naik, apa ada orang yang turun, kita nggak tahu. Ya, tapi kita tetap aja kita hancurin, kita tutupin arah ke suketnya. Nah, kita turun lagi, kita masih tanda tanya anak-anak ini kayak apa nih berenam. Kita sampai di tempat jirigen di pinus-pinusan yang tempat ditaruh tadi. Jirigennya udah nggak ada juga. Jadi bingung kita, ini jirigen kok hilang juga. Ini siapa yang ngambil nih? Apa peladang? Apa yang cari getah pohon ini? Masih teka-teki bagi kita. Akhirnya ketemu kita ya terus aja jalan. Akhirnya kita mau ketemu ladang jagung, kita ambil. Nyari orangnya nggak ketemu, ya udah sikat aja ya, lapar ya. Habis makan kita jalan, kita bingung kemana, nanya ke siapa yang cari informasi ini. Akhirnya ketemu ada 2 orang, sepertinya peladang deh. Kita samperin, cari informasi. Ya, tapi mereka dialeknya Madura, agak susah ngomong sama mereka. Ya, intinya saya tanya, apa mereka melihat ada rombongan turun? Salah satunya cewek, saya bilang. Mereka bingung, nggak ada. Tadi ada rombongan turun, tapi nggak ada ceweknya. Kok nggak ada ceweknya? Saya bingung. Tapi ada nggak yang rambutnya yang tinggi, rambutnya kayak Ruth Gullit gitu? Kebenaran mereka juga penggemar Ruth Gullit, terjadi jadi tahu gitu. Oh ada katanya, wah saya langsung lega kan. Oh, anak-anak selamat ini. Cuma masalahnya jadi masalah mereka nggak tahu kalau kita selamat. Nah, itu kan jadi masalah. Akhirnya saya ngomongin ya udah kita turun aja cepet-cepet. Kalau mereka buat laporan ke bawah ini kacau nih. Karena mereka pasti warga sibuk gitu persiapan buat SAR kan. Dan kita di bawah memang ada pondok perhutani nggak jauh dari tempat itu. Nah, sebelum perjalanan itu hujan lagi bang. Tapi kita ketemu peladang-peladang kopi itu udah ngomong. Dek nanti di depan tuh ada truk turun tuh, truk ngarah Jember, numpang aja. Ditunggu aja katanya. Oh iya bu, ya, kita jalan. Akhirnya kita berhenti sekitar 2 kilo jalan. Pondok Sumber Beringin masih 5 kilo. Nggak lama truknya yang datang. Ya agak lama sih. Nah, kita numpang sampai di pondok di persimpangan rumah Pak Sati di depan itu sekitar mau maghrib lah. Begitu kita turun dari truk, dari bak truk itu, kita mau masuk gang Pak Sati, kita ngelihat anak-anak di depan.
mereka juga ngelihat kayak kita, cuma mereka bingung, kaget gitu. Ya kita santai aja. Dan begitu mereka datang, kita datang, mereka nggak percaya kalau kita hidup ya. Intinya tangis lah di sana ya. Ya haru lah bisa ketemu selamat semua ya. Yang jadi masalah itu apa bang? Mereka sudah nelpon ke Malang, nelpon ke Surabaya, ke teman-teman dan nyatakan kita hilang. Suruh siap-siap lah. Nah kalau nggak di revisi omongan itu kan kacau. Besok teman-teman dari Malang, dari Surabaya, mungkin Blitar pada datang apa nggak kacau kita. Ya sudah saya suruh telepon lagi, tapi sebelum saya ngomong kayak gitu, kawan manggil, kamu dipanggil sama Pak Sati. Saya bingung, kok saya aja Pak dipanggil, Beri sama Gemes kenapa dipanggil kamu dipanggil? Ya udah saya ngikutin kawan masuk, ada Pak Sati, ada temannya Pak Sati. Nah, saya ditawari rokok sama kopi, ya saya ngomong, dia nanya sih, kamu namanya Ari ya? Loh kok dia tahu nama saya? Iya Pak, kenapa Pak? Saya bilang, ya saya mau nanya, kenapa kamu kok harus pisah sama rombongan kamu di atas? Loh, saya bingung, ini siapa orang nanya-nanya kan. Terus saya ngomong apa adanya lah. Kalau saya jawaban seperti di atas ya mungkin sulit diterima dia kan. Ya saya terpaksa Pak buat dua rombongan Pak. Kalau kita semua naik semua belum tentu kita selamat Pak. Ya kita buat dua rombongan ya kita berharap salah satu dari ini ada yang selamat. Buat laporan ke bawah. Itu tujuannya ke sana aja Pak. Jadi terpaksa kita pisah rombongan ini. Bukan saya mau misah Pak. Itu kita lakukan. Ya harapannya cuma itu Pak, saya bilang. Ya alhamdulillah semuanya balik Pak, saya nggak tahu nih. Kalau nggak balik gimana Pak? Terus Bapak ini siapa nanya-nanya dari tadi? Banyak sebenarnya pertanyaannya. Saya ini camat sini. Saya sambat berperingin, kamu tahu nggak? Kita ini sudah koordinasi sama tim SAR Bondowoso. Dan tim SAR Bondowoso udah koordinasi ke SAR Malang. Memang untuk barometer Jawa Timur SAR Gunung ke Malang. Dan saya banyak teman saya di situ kan. Waduh kacau nih saya bilang. Waduh ya Pak, makasih banget Pak, tapi kita udah turun nih gimana Pak? Ya makanya saya harus revisi nih, saya harus ke laporan dulu ke Bondowoso biar nyampe ke Malang, kalau nggak kacau dikata. Oh iya Pak, ya kita sadar lah kita salah. Dan memang saking perhatiannya beliau kan sampai buat laporan itu kan. Bahkan sebelum Kawa turun aja anak-anak mereka turun, dia udah mau ngelapor karena kita udah melebihi target. Udah berapa hari kita nggak turun. Ya beliau udah menyiapkan itu. Yang mengenai beliau sampai nunggu di hari itu kalau kita bersembilan nggak turun udah dinyatakan SAR. Ya akhirnya dari penjelasan itu kita terima kasih banget ya perhatian mereka ya. Ya intinya setelah dari itu Bang ya, dari kejadian Raung itu kan membekas banget ya, persahabatannya dan sebagainya. Kalau cerita ributnya itu sebenarnya cuma di luar aja. Dalam hati kita nggak pernah merasa benci sama teman kita. Itu sahabat kita, itu teman kita, itu saudara kita ya. Intinya itu dinamika lah, emosi aja ya. Pada nggak lama tuh Agustus itu saya naik lagi ke Semeru sesuai agenda. Terus bulan Oktober saya masih naik Arjuna Wirang. Terus Lia pulang bulan Oktober itu karena dia sakit. Pulang ke Bengkulu di akhir Oktober. Nah di akhir Desember itu ada teman dari Palembang namanya Lukas. Dia mau naik ke Semeru, ya sudah kalau mau naik aja, saya lagi nggak mood. Saya minta teman anak-anak untuk nemenin dia. Nggak lama si Lukas nelpon, ini nggak bisa, Semeru tutup. Loh kenapa lagi Semeru tutup? Dia bilang ada orang hilang katanya. Waduh, ya sudah kamu turun aja ke Ajasari, nanti saya temuin kamu. Ya saya temuin dia di Ajasari, mau nggak mau saya ikut SAR. Akhirnya ya karena Mas Heru pada saat itu kan sebagai ini SMC, Third Mission Commander ya. Ya udah saya diminta jadi sekretariatan SAR di Ranupane. Tugas sekretariatan SAR itu sebenarnya cuma buat administrasi aja sih. Ya akhirnya 2 minggu kalau nggak salah saya di Ranupane itu SAR Daris itu 2001 akhir. Sampai saya turun dari Semeru dinyatakan SAR selesai itu tanggal 4 Januari. Tanggal 5 saya udah turun sama anak-anak ke Malang ya. Nah tanggal 6 tuh saya dengar almarhum Lia udah nggak ada, pas dia telepon. Ya intinya itu shock saya karena itu sahabat ya, teman lah ya. Nah, akhirnya saya dalam hati janji saya kan, karena dia memang ngomong sama saya ingin ngambil bunga idealisnya Raung. Benar nggak boleh bunga idealis. Saya kan udah janji ya saya iyain. Akhirnya 2003 Desember saya naik lagi ke Raung. Saya cuma ngambil idealis gini. Dan pada tahun 2005 saya kesempatan ke Bengkulu ke makamnya di daerah Karbela. Ya saya kasih ke sana. Ya kurang lebih gitu sih Bang ceritanya. Oke, minum dulu Om Lutfi. Wah. Ya, sampai mau meneteskan air mata, sumpah lo. Ngebayangin
di suatu situasi seperti itu dengan sisa-sisa tenaga dan 9 pikiran yang berbeda kan gitu ya Om ya? Iya. Ya kan, wah itu bikin tadi ke bawah alur banget sih gimana dinamika dalam pendakian yang soalnya itu bukan di jalur pendakian pada umumnya gitu loh. Bukan. Bukan di jalur pendakiannya gitu Om. Oke. Kira-kira nih Om, kita bilang apa? Nyasar apa gimana ya? Kalau nyasar kan iya. udah persepsi nih. Kalau nyasar itu kan Iya. pada saat kita ngeliat suket seringan suket, iya. Iya. Itu kan udah tahu kita nyasar. Kita bisa turun lagi ke bawah. Tapi mereka nggak mau membuka jalur. Intinya kita buka jalur. Buka jalur. Oke. Tapi kan sebenarnya kan tahun 95 ya pernah kasih itu, terus 98 pernah kasih itu, tiba-tiba 2001 ke situ lagi. Sebenarnya apa sih di pikiran benar Om Lutfi ini ketika saat itu diajak ke jalur yang Gunung Suket itu? Kan sempat bengong ya kalau tadi ya bilang ya. Iya. Sebenarnya awal triggernya kan di sini nih. Apa tiba-tiba keikut ke rekan yang lainnya gitu Om? Saya tuh juga bingung ya. Oke. Jadi saya tuh udah duduk tuh di pohon tuh. Iya betul. Belakang ke arah Suket nih, ke Gunung Raung. Saya udah tahu, saya baru ngelewatin simpangan Gunung Suket. Saya udah ngomong sama Gembos, Bos ini jalur Gunung Raung di belakang kita. Si Gembos tuh kan orangnya pasif. Dia tambah, ya maaf saya ceritanya. Saya senengannya gini loh, sambil ngelamun. Sambil ngelamun dia. Tapi gak ada ngomong, iya gitu, ngangguk-ngangguk aja. Lah kan harusnya dia udah dengar, udah tahu. Dan harusnya dia negur saya. Iya. Dan dia nggak negur, dia ikut juga. Ya jelasinnya gimana ya? Nggak bisa jelasin aja gitu loh. Iya. Akhirnya ke arah lah ke Gunung Suket itu, gitu kan. Terus Om kan sempat semalam nggak jauh dari simpangan itu ya. Kalau kita anggaplah ya nggak terlalu masuk ke dalam banget lah gitu kan. Kenapa ke-9 orang ini memutuskan untuk lanjut lagi? Kenapa nggak turun lagi terus kemudian balik ke Simpangkat? Kalau kita kan ngomongnya gampang begini Pak ya, tapi kan saya yakin banget sih ketika di situasi kayak gitu kayak susah gitu. Tapi menurut Om nih, kalau pandangan saya ya, pandangan mereka jelas beda kan. Kalau saya kan memang hobinya navigasi ya, ilmu medan peta kompas. Saya suka praktek. Cuma kan itu kan saya tawari opsi. Ya kalau mau turun ya kita malam ini kita bermalam di sini, besok kita turun ke bawah. Karena saya hobinya orientering, ya saya tawarin opsi lainnya dong. Kalau mau buka jalur, ayo. Dan mereka mau. Di hari pertama itu, malam pertama itu ya. Iya, kalau belum malam masih pada saat ketemu Stringland itu. Iya, Stringland Gunung Suket ya. Dan mereka mau ya berarti kesepakatan bersama saya pikir. Nggak ada paksaan kok. Iya. Kalau mereka ngomong nggak mau ya saya turun. Tapi saya kan tawarin, kalau kita mau turun ya malam ini kan di sini. Besok kita turun jalur sesungguhnya di simpangan, kita balik kita naik ke atas jalur konvensional. Apa kita buka jalur? Dan mereka menjawab, ya udah lanjut. Ya udah buka jalur. Lah begitu saya dikatakan buka jalur berarti pilihannya buka jalur. Ya saya iyain aja. Itu bagi saya ada kesepakatan bersama. Ya, tapi kan permintaan saya untuk bisa buka jalur saya harus orientasi medan dulu ya, dan saya butuh cuaca, butuh titik tinggi yang bisa memandang objek-objek yang ada di sekitar ya. Ya akhirnya mereka ngiyain. Itu masalahnya di sana. Oke, tapi sebenarnya dalam pendakian tersebut juga ada ya tadi Om Lutfi suka orientering terus nafdar gitu kan ya. Aku sih mikirnya gini Om. Misalkan nih dialami oleh sekelompok pendaki, amit-amit ini Maya, amit-amit kalau dialami oleh sekelompok pendaki yang misalkan jumlahnya hampir sama lah 9 orang, terus ke-9 ini tidak menguasai ilmu navigasi darat, lain cerita itu. Pasti. Konyol namanya. Iya kan? Konyol. Pasti gitu. Ini masalahnya lanjut tapi tetap ada basic gitu loh. Maksudnya ada pengetahuan. Nah, ini kan yang bikin mereka berlapan juga, ya udah ayo. Kan gitu dong gitu kan. Aku sih ngebayangnya ya tadi sekelompok pendaki yang memang ya paling mohon maaf bukan berenang tapi oknum mungkin yang tidak menguasai lah ya ilmu navigasi darat, ya akan lainnya cerita akan jauh berbeda, kebalik 180 derajat pasti itu. Oke, terus kan mungkin pasti juga takutnya nanti Om Lutfi dijudge sama teman-teman semua nih egois dan sebagainya, tapi tadi udah jelaskan maksud dan tujuan dipisah kelompoknya itu sebenarnya tujuannya satu ya Om ya, yaitu untuk
segera melapor. Melapor. Gitu kan, entah itu Om Lutfinya yang nggak tahu kemana, terus yang ke-6-9 orang yang menemukan jalan lebih cepat gitu kan, atau mungkin sebaliknya. Tapi ternyata dugaan aku salah, kirain Om Lutfi duluan nyampe base camp gitu, terus nyari bantuan baru nyari ke 6 orang ini, tapi mereka justru lebih cepat ya. Iya. Baru kan naik turun, wah. Ya mungkin itu ya, daya ingat mereka luar biasa saya akuinnya. Kalau saya pribadi kadang-kadang jangankan buka jalur pendakian yang konvensional kadang-kadang masih sering lupa kalau pada saat turun saya loh ya. Pikirannya berarti di base camp tuh loh, base camp. Karena pikiran saya udah kopi, pisang goreng. Iya sih pasti. Sepakat dengan hal itu. Jadi kacau dah kalau saya turun ya itu. Iya. Terus Om, berarti kan Om Lutfi kan nggak baru pertama kali ke situ gitu kan. Misalkan kita ambil asumsi lagi, misalkan dari ke-9 orang ini katakanlah baru pertama kali ke Gunung Raung, walaupun ada 1 orang yang menguasai navigasi darat, itu pasti akan berbeda lagi ceritanya tuh. Jadi sebenarnya bukan hanya penguasaan ilmu ya, mental juga penting. Dengan mental dan itu akan membawa kebersamaan lebih tinggi. Kalau kita nggak punya mental kita ini mental memang pendendam, itu masalah. Nah, mental kita kan memang mental bersahabat. Bersahabat itu kan ada dinamikanya, kadang marah, kadang kesal. Tapi mental kita kuat sama, bahwa kita tuh sahabat. Marah boleh, tapi ya marahnya ada alasan. Udah selesai ya selesai. Dan nggak diungkit lagi gitu ya. Orang habis turun dari Raung ya ngopi bareng, ketawa bareng. Sampai detik ini? Lah, habis maksudnya ada rasa ini saya kan izin sama mereka, tetap jadi saudara saya. Wah, ini orang habis dipukul Yude, ya saya ketawa lagi. Itu saya kan dipukul sama Yude. Apa sih Om tips and ini itu biar kita nggak dendam sama orang? Ya, gitu. Ya sesuai dengan jam terbang lah ya, gitu pasti akan arah situ. Enggak juga. Gini, kalau di pendakian kayak puncak-puncak dunia, saya bicara 14 puncak di Himalaya dan Karakoram, apa 7 Summit lah, 7 puncak benua. Kalau mereka kan ada namanya persaudaraan tali. Pernah dengar persaudaraan tali kan? Bahwa tali adalah saudara. Kalau di Gunung Rimba pun kita bisa gunakan itu. Persaudaraan kita apa sih membuat kita menjadi saudara? Ya Gunung dan Rimba. Kenapa kita harus berkelahi? Orang kita saudara kok. Ribut di sana ya ribut lah. Ya ribut kan cuma masalah apa ego aja. Itu masalah kecil. Karena yang kalau kita mau ungkit-ungkit masalah besar tuh apa? Begitu sampai rumah nggak punya duit ya itu masalah, nggak bisa beli rokok. Bentar aja masalah gitu. Bener Bapak, kita kalau tanggal tua tuh masalah juga sih. Ya. Terus Om, tadi ada sedikit Om bilang kalau nanti dibahas pas sharing ketika motong pohon. Oh, gembos. Iya gembos. Apa sih Om sebenarnya tuh yang? Oke, ini kalau sudah dianggap vulgar sih bisa, tapi saya anggap itu biasa. Karena kita seharian kita ngobrol kayak gitu sih. Bagi saya itu bahasa. Jadi pada saat itu kan gembos kan motong tuh terlalu lama. Saya hitung hampir 5 menit. Pada saat itu dingin, habis hujan, habis petir yang gitunya. Di tumbuhan-tumbuhan tuh basah jadi gak dingin lah. Setelah saya tendang, saya kan dia tengkurap nih jatuh sama pohon-pohon tuh, pohon kecil, batang-batang kecil. Saya balikin dia, terus saya pegang lehernya dia, kerah lehernya nih, saya todong. Saya ngeliat dia udah gak punya semangat. Terus saya ngomong, kalau kamu mau mati bos, ngomong aja. Saya bantu kamu. Ngomong aja, tapi bukannya saya marah sama dia, bukan saya benci, enggak. Itu ada makna omongan saya sebenarnya. Jangan ditangkap kayak gitu ya. Iya, nanti jangan berbeda. Nanti potong-potong ininya doang lagi, jangan. Jadi intinya ada kelanjutannya gitu loh. Iya. Terus setelah saya, itu Berry dari belakang tuh marah. Karena saya tinggal bertiga kan. Kamu sinting lah ya, kamu sinting. Katanya, saya diam aja. Saya nggak ngubris Berry. Saya urusan saya sama Gembos, saya leadernya dia. Ditendang saya dari belakang. Ya saya giniin aja. Saya udah nggak peduli mau ditendang, mau diapain, saya nggak peduli. Terus saya lanjutin ngomong sama Gembos. Kamu sama saya tua mana bos? Jelas tua saya. Harusnya kamu yang lebih muda punya semangat hidup. Nah sekarang mana semangat hidup kamu? Kamu gak ada. Kaki saya kayak gini aja punya semangat hidup, kamu gak punya. Mana semangat hidupnya? Kalau kamu kayak gini, kalau kamu mati ya tak bantu aja, lebih cepat, lebih enak kamu. Gak tersiksa. Itu dalam loh ya kata-kata saya. Iya, betul. Bukan saya benci enggak. Itu saya kata. Terus saya ngomong ini. Di sini bos,
di belantara pegunungan ini banyak cerita kita dengar dari orang lain. Apa itu nggak terjadi sama kita? Bisa terjadi kali ini. Mungkin kita yang masuk berita. Tapi saya ngomong sama kalian berdua, kalau kita nggak punya semangat, jangan pernah berharap kita bisa keluar dari belantara pegunungan ini. Intinya di sana. Intinya saya cuma ngomong gitu. Sambil nodong tapi. Tapi maknanya dalam banget sih. Maknanya tadi ya Om ya, dalam banget. Jadi jangan teman-teman jangan salah persepsi. Emang rasa semangat itu kan nular juga Om Iya. Rasa ketakutan juga nular juga. Iya. Kalau ada yang misalkan 6 orang mendominasi rasa ketakutan pasti akan takut semua deh. Betul, biasanya gitu kan ya. Nular. Nular pokoknya. Ya kalau tadi sepakat juga rasa semangat tuh harus ada supaya rasa semangat nular terus kemudian ya ayo bareng-bareng gitu kan ya. Oke, terus aku sebenarnya nggak bisa berkata-kata lagi Om masalah Gunung Raung memang benar-benar dalam dan detail juga, tapi aku tadi nyinggung di perkataan awal rekor muri nih Om. Oh. Ya kan. Silakan mau dijawab atau tidak. Ke Kali Baru berarti kan udah ya Om maksudnya kan ya. Sudah. Kan tadi kalau kita ngobrol depan 2016 juga barusan gitu kan. Tahun berapa Om? 2016 saya lihat Kali Baru. 2016 pertama kali Kali Baru ya. Iya. Kita bahas itu Kali Baru. Iya. Berarti kan mohon maaf Om, kondisi kaki Om udah seperti ini. Saya kan kaki amputasi sejak tahun 91. 91 amputasi. Oke, berarti 2016 ya. 2016 Kali Baru. seperti itu. Oke. Nah, terus kan rekor muri di Gunung Kerinci kan mungkin kalau di tahun 99 ya. Kan kalau misalkan kondisi sekarang mungkin tahun sekarang kan orang banyak mengeklaim Om. Saya adalah orang pertama. Saya adalah orang pertama. Saya adalah pertama. Tapi kenapa Om sendiri? Ya udahlah, bodo amat itu mah. Kalau tadi aku ini ya, aku mengutip dari omongan Om Lutfi itu. Kenapa? Kok itu kan mungkin sebagian orang bahwasanya pengen jadi orang pertama. Iya. Pasti Om itu nggak munafik ya kan? Betul, Pasti gitu kan. Tapi kalau tadi menyanggah perkataan Om Lutfi, kenapa gitu? Kasih kita sanggahan dong Om, kenapa gitu? Oke. Kalau dulu saya berpikir ke situ, nggak saya pungkiri dulu ya. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu dan saya udah sampai ke Kerinci dan sudah banyak gunung-gunung lain sebelum Kerinci ya. Karena ternyata yang saya buktikan itu bukan apa ya, bukan suatu penghargaan. Penghargaan ternyata bukan itu yang saya cari. Saya ngomong sama diri saya, ternyata yang saya butuhkan apa? Kepuasan batin di atas segalanya. Dan saya cuma tujuan saya hanya satu pada saat itu. Ya paling enggak saya jadi motivasi lah bagi para penyandang cacat lainnya bahwa kita itu mampu kalau bisa. Bahkan saya bukan hanya para penyandang cacat, saya juga jadi leadernya mereka-mereka yang sehat loh. Saya juga ngajar di kampus-kampus di Mapalan untuk navigasi dan SAR. Bisa ditanyain aja di Malang. Iya. Bahkan kemarin tahun 2009 saya ngadain lembaran tearing nasional. Saya jadi ketua panitianya di Malang, di Arjuna. Ya intinya bagi saya itu biasa aja. Penghargaan tertinggi justru kalau ilmu kita bisa jadi manfaat buat mereka. Itu bagi saya. Dalam sih, dalam ya. Kalau sekarang kan ya mungkin bagi pemikiran tertentu ya Om ya, yang wah saya adalah orang pertama tapi ternyata saya sepakat banget tentang tadi yang dikatakan oleh Om Lutfi itu. Oke, terus kemudian Om seiring berjalan waktu tadi Om Lutfi sudah menjelaskan masih berteman baik, masih bersahabat dengan baik, walaupun dalam kurun waktu berarti berapa hari tuh Om total tuh Om? 7 hari. 7 hari penuh dengan drama, penuh dengan wah pokoknya bukan 7 hari ya pure naik gunung aja gitu kan ya. Itu makanya Om Lutfi tuangkan di hari itu. Di hari itu. Iya. Misalkan teman-teman semua mau ngebaca di mana Om? Ada di website kah atau di mana? Ada. Nanti mungkin saya kirim ya. Boleh, boleh dikirim. Ini sisa naskah bener terjadi itu. Oke, mungkin misalnya dibaca sama teman-teman juga silakan ya. Nggak apa-apa. Sebagai acuan motivasi hanya juga. Hanya sekedar ya. cerita gitu hanya ya. Sekedar cerita gitu, tapi ceritanya luar biasa masalahnya nih. Bukan cerita biasa nih. Oke, sebenarnya sih banyak pengen aku tanya, tapi terlepas dari Gunung Raung, takutnya kalau aku
bahas-bahas yang lain teman-teman bosen nih gitu kan. Keluar jalur nih bang gitu. Tapi nanti kita off cam aja lah. Oke, sekali lagi terima kasih banget ya Om Lutfi ya. Udah meluangkan waktunya datang ke sini dan membagikan pengalaman yang sungguh luar biasa sampai akhirnya saya juga sempat terbawa emosionalnya. Mungkin kalau teman-teman semua nggak tahu nanti di cam berapa atau menit berapa, hampir mau menit saya mati kayak seakan-akan aku merasakan hal itu dan jangan sampai dirasakan oleh tim aku gitu kan Om ya. Jangan sampai juga dirasakan oleh teman-teman semua yang mau naik gunung gitu kan. Jadi karena pengalamannya kelompok atau anggotanya Om Lutfi ini ya udah jadikanlah pengalaman aja untuk teman-teman semua, diambil baiknya, yang buruknya buang jauh-jauh karena memang manusia kan tempatnya ya bersalah juga Om ya. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Om Lutfi ini bukan untuk nakut-nakut ini teman-teman semua ketika mendaki Gunung Raung ataupun ke Gunung Kerinci ataupun Gunung Semeru dan gunung-gunung yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Om, makasih banyak lo ini. Sama Bang. Alhamdulillah. Bungkus.